Iya, saudara tepat jam 7. Jangan pakai jamnya sendiri. Kecuali saudara di kantor saudara sendiri, saudara setel jam 15 menit lebih awal, boleh. Kenapa? Lo bilang menurut jam kantor ini, saudara akan bilang kepada karyawan. Ya karyawan tentu saja namanya karyawan. Betul saudara? Tidak bisa tangini awan gitu. Jadi mesti bangun pagi-pagi, hanya bos yang bisa bangun siang. Amin. Memang kalau jadi bos keuntungannya sangat banyak. Saudara, kalau dia bangun siang mungkin dia kelelahan. Betul? Kalau karyawan bangun siang pasti pemalas. Itu sudah jelas, saudara. Emang jadi orang kiri itu selalu serba salah. Iya, saudara, betul? Nek kiri, misalnya kita ramah sama orang kaya curiga, ini mau apa? Betul? Mau apa deket-deket? Betul? Tapi kalau orang kaya baik-baik sama yang miskin, wah dia itu ndak bergaulnya ndak mandang orang katanya. Ya, selalu ada keuntungannya saudara ketika saudara itu menjadi orang kaya. Sekalipun misalnya saudara memberi dengan tujuan investasi supaya dikembalikan pun orang bilang dia pemurah. Padahal tujuannya memberi bukan untuk memberi, tapi memancing Tuhan untuk memberikan lebih banyak. Untungnya di situ saudara jadi orang kaya. Ya kan? Terus apa lagi saudara? Kalau datangnya terlambat pun, mungkin dia sibuk urus perusahaannya. Ya, lihat sampai selalu positifnya apa saudara coba lihat, ya. Oh, dia sekalipun dia sangat sibuk, sekalipun terlambat dia tetap mau datang. Itu loh positif sekali semuanya saudara. Tapi kalau miskin, sudah miskin, tidak tahu diri, datang telat lagi. Saudara betul, selalu yang miskin itu selalu istilahnya jadi kambing hitam saudara. Walaupun mungkin warnanya putih, belang, tetap dianggap hitam. Ya, itu makanya kadang-kadang Tuhan perlu memiskinkan saudara dan saya, ya, supaya diproses, diremukkan supaya ada kerendahan hati. Karena orang kaya itu selalu punya keuntungan. Contoh kalau orang kaya, ya, datang pesta duduk di belakang, orang pasti memuji dia, betul? Rendah hati. Coba orang miskin datang duduk di depan. Tak tahu diri orang ini, ada yang orang-orang kaya dia masih selalu salah saudara. Loh, sama kalau saudara jadi suami, ya kan? Sekalipun saudara kerja keras, sekalipun saudara sudah bukan hanya banting tulang, semua dibanting di rumah misalnya gitu, ya. Tapi tidak menghasilkan, bisa menurut istri saudara salah. Biar kau kerja baik, buktinya mana? Apa hasilnya? Selalu yang dilihat hasilnya, betul? Iya apa ya? Kadang wanita seperti itu kan? Iya apa ya? Biar prianya sudah setengah mati gimana dia mau kerja, tapi selama belum ada peningkatan, belum kelihatan ada hasil, tetap bisa disalah-salahkan loh saudara. Iya apa ya? Ya biasanya begitu. Sehingga jadi laki juga serba susah loh saudara. Nuruti istri dibilang takut istri, betul? Iya dah, orang kamu jangan takut sama istrimu, wis tak zaman misalnya gitu. Ya, salah. Iya dah. Betul apa enggak? Enggak nuruti istri. Kamu jangan begini, terlalu dominan kamu. Salah lagi loh saudara. Betul, jadi laki itu juga banyak serba salah saudara. Nuruti istri terlalu banyak, ya jadi pusing belakangan. Belakangan pusingnya, bukan depannya. Betul, nuruti yang dia mau semua lama-lama gimana. Ya, pusing, betul. Nggak nuruti juga pusing di awalnya. Dia akan ngamuk-ngamuk, betul. Ya apa ya? Ya, makanya nggak mudah. Jadi istri pun sama saudara. Nggak mudah. Kenapa? Karena dari seorang yang diuber, dihargai, dihormati, ya disayang, kemudian tiba-tiba menjadi seorang ibu rumah tangga yang mesti ngurus ini, ngurus itu, dan segala macamnya itu tidak mudah, saudara. Maunya kalau bisa hanya bangun pagi, dandan di depan kaca, gitu dah. Semua diurus pembantu, betul? Jam makan sudah dijajar pembantu semua, bu sudah siap semua, tinggal yang siap makanan, gitu. Nah kalau itu enak, saudara, betul? Betul? Loh, pasti enak toh hidup gitu. Semua ada, ya toh. Dia cuma kerjanya, Pak, ada sil berlian, aku pergi dulu ada. Pasti seneng. Ya Pak ya. Tapi tidak mudah juga bagaimana sekalipun ada uang, bijaksana memakai uang, tidak mudah. Saudara, karena kita jarang diajar bagaimana melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Kita hanya diajar, libatkanlah Tuhan dalam segala masalah, dalam pergumulan, dalam segala keinginan, kerinduan, saudara. Dan tidak pernah libatkan Tuhan di dalam segala yang kita mau, yang kita inginkan. Apalagi nek sudah pegang uang.
Saudara, kan yang saya pernah cerita sama saudara itu yang bulan kemarin itu kan, saya akan ketemu sama yang itu loh, yang dikasih tahu jangan beli tanah tepi sungai itu. Saudara kan? Nah sekarang saudara, pengurus itu, para pemilik perusahaan itu, pengurusnya sudah 4 ditahan di Polda, tidak keluar-keluar. Saudara, karena ya uangnya orang banyak tersangkut tidak jelas. Orang sudah bayar lunas, belum bangun. Orang sudah bayar lunas, mana bangunannya, tanah kosong semua. Saudara, sekarang sedang di sana lah. Terus kalau di situ suruh doakan apanya? Saudara, banyak orang Kristen itu maaf otaknya tidak dipakai. Terus Pak tolong doakan supaya bisa keluar. Lu tidak bisa keluar. Kenapa? Nek mau keluar, kau sudah terima uang orang, bangunkan orang sesuai dengan yang dia beli. Betul? Nek dia beli ini kapling ini, terus bangunan ukuran segini, bangunkan. Bangun orang itu akan cabut laporannya. Lah terus kalau sudah uang ini tidak jelas kemana-mana, terus suruh doakan supaya bisa keluar, ini Tuhan itu dianggap apa sama dia? Ini banyak Kristen itu gitu. Nah makanya tadi saya katakan kan, Tuhan itu dianggap Doraemon. Datang ke pendeta, Pak saya punya utang banyak, tolong bereskan. Lah waktu berutang tanya Tuhan, tidak boleh berutang. Berdoa tidak sebelum pinjam uang. Berdoa tidak sebelum memulai sesuatu. Banyakan cuma berdoa tapi sekedar laporan. Tuhan saya mau kerjakan ini. Terus gimana? Tanya Tuhan boleh enggak? Enggak tanya. Kalau sudah yakin, mana pernah tanya? Orang nanya cuma kalau ragu, saudara saya mau beritahu. Kristen itu cuma nanya kalau ragu. Kalau enggak yakin, baru dia, gimana Pak Asen? Tapi kalau dia sudah, ini pasti cuan. Enggak ada nanya, iya enggaknya. Boleh enggak tanya, saudara. Dan biasanya selalu lapor, Pak Asen ini masalah. Saya, ya terus masalah mau diapakan? Kenapa? Kenapa Tuhan bilang Alfa dan Omega? Dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Jadi dari baru rencana pun libatkan Tuhan, tanya Tuhan, berdoa sama Tuhan. Memang sih saudara, Tuhan itu memang tidak apa. Kalau kita belajar, kata kenal Tuhan, dia tidak dendam. Kita tidak tanya. Nanti kalau kita minta tolong pun karena kita anak, ya ditolong. Tetapi kalau sudah kita lakukan berkali-kali, kadang dia menunda pertolongan supaya kita belajar. Saudara. Makanya, kalau saudara ada beberapa yang sedang diproses di keuangan habis-habisan, bilang kamsya Tuhan. Kenapa? Aku sedang dididik oleh Tuhan untuk punya hati bijaksana, nanti nek dipulihkan. Saudara, nek dipulihkan supaya bijaksana. Tidak semua yang diinginkan mataku, tidak semua yang diinginkan pikiranku, tidak semua yang diingini hatiku harus kudapatkan. Saudara. Iya. Loh, saudara, lebih mudah jadi orang miskin loh secara rohani daripada jadi orang kaya, saudara. Di dalam Tuhan. Kenapa? Nek miskin kepingin itu, kepingin ini tidak bisa beli, kepingin itu tidak bisa, kepingin ini tidak bisa. Cuma sampai kepingin mentok. Betul. Loh, terus akhirnya apa? Tidak bikin dosa, tidak bikin salah. Karena cuma kepingin dan tidak bisa. Halo? Loh, kalau kau begini tidak ada yang amin. Tapi kalau dalam nama Yesus roh kemiskinan minggir. Wah amin, seneng. Iya toh? Masuk roh kekayaan, kelimpah ruah. Amin. Saudara, iya, saudara lihat. Lazarus yang miskin bisa menjaga hidupnya benar. Amin. Si yang kaya itu tidak bisa, saudara. Lebih susah jadi orang kaya loh secara rohani. Kalau miskin, ditegur firman, ya sudah, saya terima. Kenapa? Saya kepepet, saya susah. Karena kiri, tapi ini sugih. Tegur-tegur saya, mau pindah cari gereja lain. Saya tidak bisa ditegur. Betul kenapa? Perpuluhan saya pindah. Gitu, saudara. Lebih susah. Jadi, saya katakan, kemiskinan itu adalah sahabat daripada orang-orang yang akan berhasil kemudian. Nek berhasil. Nek tidak berhasil, ya sudah. Itu, saudara. Jadi, di sini yang kita perhatikan terlalu banyak, saudara. Ya. Kita itu hanya butuhkan Tuhan sampai kita diberi. Begitu diberi Tuhan jangan ikut-ikut, jangan atur-atur lagi. Sorry, kita putus hubungan sementara. Kenapa? Aku mau pakai semauku. Terus nanti ini ada masalah, tak panggil lagi, tolong datang. Ya, saya sangat sering, saudara, disuruh ngurus-ngurus yang seperti itu. Makanya saya bilang, kalau tiba-tiba Pak Asen, ini kita mau buka usaha baru, tolong Pak Asen datang untuk peresmian, minta maaf, suruh orang lain. Saudara, kenapa? Loh kalau dia tidak doa sih, Tuhan setuju tidak dia usaha itu?
Terus kita ujuk-ujuk datang, Tuhan berkati. Dan Tuhan ini bingung. Kenapa? Yang janji aku mau berkati usahanya siapa? Enggak ada. Terus dia rencana enggak tanya aku. Terus kamu tinggal datang suruh aku berkati. Lah aku ini Tuhanmu apa kulimu? Kau ini hambaku atau kau memperhamba aku? Saudara. Nah, kenapa saudara dan saya sampai hari ini maaf banyak mentalnya hanya melibatkan Tuhan dalam kesulitan, hanya memaksa Tuhan datang dalam keperluan dan kepepet dan kesempitan dan kesesakan. Karena kita tidak diajar dari awal ketika kita jadi Kristen, Tuhan itu harus dilibatkan. Orang khotbah pun tidak melibatkan Tuhan, itu masalahnya. Saudara. Kenapa? Satu salahnya yang khotbah, itu yang paling parah. Ya, makanya Peter Wagner di dalam bukunya bilang apa? Sekolah Alkitab itu mesti dirubah total cara penerimaan mahasiswanya. Jangan seperti sekolah umum, jangan seperti universitas umum. Begitu dia sekolah kedokteran tamat dia jadi dokter. Iya, dia sekolah arsitek dia tamat jadi arsitek. Dia sekolah pendeta dia tamat jadi pendeta. Tuhan panggil enggak dia jadi pendeta? Motivasinya dia jadi pendeta apa? Oh, karena lihat pendeta sukses, mobilnya mewah-mewah semua, aku jadi pendeta. Sekarang zamannya kelimpahan nih jadi pendeta. Rame-rame jadi pendeta dengan motivasi. Karena limpah otaknya jadi pendeta yang cari limpah. Ya, makanya saudara Peter Wagner itu keluar dari tempat dia mengajar. Salah satu sekolah teologi paling top di Amerika. Kemudian dia bikin sekolah sendiri. Yang kalau mau masuk sana, mesti ada tanda engkau dipanggil Tuhan. Nih, tidak ada tanda, tidak boleh masuk. Orang mau dipanggil Tuhan itu ada tanda-tandanya. Nggak bisa, aku mau jadi hamba Tuhan lah. Atau papaku hamba Tuhan, aku jadi hamba Tuhan. Nggak ada itu, saudara. Ya, di dalam Alkitab nggak ada warisan. Musa nggak ada anaknya jadi pemimpin. Halo? Nggak ada keturunan Musa, anaknya jadi pemimpin itu nggak ada. Zaman sekarang bapak pendeta, anak pendeta. Siapa yang ngajar? Halo? Alasannya, papa sudah kerja keras, ini sudah ada hasil tiap ibadah, persembahan segini, wis kamu jadi pendeta. Loh gitu loh, saudara. Nggak ada panggilan, nggak bisa khotbah, nggak jelas, nggak kenal sama Tuhan, jadi hamba Tuhan aja. Kenapa? Ini papa sudah kerja keras, daripada kita kasih orang lain, nih, tiap ibadah menghasilkan. Ya, tiap ibadah ini sekian loh terkumpul. Terus awal bulan perpuluhan sudah sekian ini. Minimal ini. Apalagi sekarang ada yang pindah-pindah ke kita. Harapan lebih banyak. Gitu loh. Ya, ini tidak nyindir kemana-mana. Saudara jangan terus maksudnya pasun ke sana kemari. Enggak, saya tidak sedang khotbah terus pikiran saya sedang mau ngantem apa. Enggak. Jadi jangan saudara. Maksudnya ke sana ya. Maksudnya tolong stop. Saya tidak sedang khotbah terus sedang berpikir untuk ngantem sana sini, itu ngawur, saudara. Ya, nah makanya, yuk sekarang, saudara, libatkan dia dari awal, alfa dan o. Kalau kita memulainya bersama Tuhan, mengakhirinya bersama Tuhan, bukan macet tengah jalan terus jerit-jerit cari Tuhan. Saya kalau orang sudah ngomong terlalu semangat, pasen saya mau kerja semangat, saya diem, sudah tidak mau ngomong saya. Kenapa? Percuma lu, tidak tanya Tuhan, lu kelewat semangat, terlalu percaya diri, lu terlalu yakin, tidak usah sudah tanya, ya diem aja. Ya biasanya gitu. Kenapa? Saking yakinnya, saking, pokoknya ini rasanya sudah di tangan. Tapi, kira-kira Tuhan setuju enggak? Tuhan mau berkati lewat itu, enggak, itu loh masalahnya. Nah, kita seringkali, kita kerjakan saja, nek nanti ada masalah, kita doakan supaya Tuhan ikut Jadi, ini loh nakalnya saudara anak Tuhan. Seperti yang sering saya bilang. Pulang sekolah ditungguin, tidak pulang-pulang, ditelepon. Kamu di mana? Ma, aku boleh ke kolam renang? Lu pulang sih makan. Lah, aku sudah di kolam renang, Ma. Ini pemberitahuan atau minta izin? Saudara dan saya sama Tuhan seringkali hanya pemberitahuan permakluman. Kalau engkau sama istrimu silakan. Tapi sama Tuhan tidak boleh. Contoh, tidak pulang ditanya, Pak, kamu di mana? Enggak, ini lagi kumpul-kumpul teman. Lu kan tidak bilang sama aku. Iya kan aku sudah bilang sekarang. Nah, terus mau apa? Ya sudah, jangan terlalu malam pulang. Gitu tak? Itu namanya bukan minta izin tapi pemberi tahu. Terus sudah mau macet, Tuhan.
Terus semua orang diajak, ayo doa, bantu saya demo ke Tuhan, ngajukan petisi ke Tuhan, supaya ini tolong diberes. Itu namanya cari bengkak. Dan ini kita tidak pernah diajar, saudara. Dari awal, karena apa? Karena yang ngajar pun tidak menerapkannya dari awal di hidupnya. Dia tidak libatkan Tuhan. Dia khotbah saya, kira-kira khotbah ini aja. Kira-kira ngomong ini aja. Terus, ya zaman sekarang gini, kira-kira kita ngomong ini. Yang akan Alkitab dengan jelas katakan, saudara. Sekalipun murid-murid bersama dengan Yesus. Ya kan? Ada 5.000 orang yang ikut. Tidak ada seorang pun yang punya kekuatan, kesanggupan untuk memberikan makan 5.000 orang itu. Betul? Betul? Mereka bersama dengan Yesus, saudara, saya ulang. Betul? Yesus hadir secara fisik bersama mereka. Mereka perlu Yesus. Nah, kita seringkali, saya tahulah kebutuhan mereka yang hadir semua. Butuh apa? Percepatan. Butuh apa? Terobosan. Butuh kelimpahan. Itu yang dikorbankan. Pinter bener. Dan itu tidak menjawab, saudara. Itu sedang membuat saudara menjadi Kristen rapuh. Rapuh apanya? Luarnya sepertinya kuat. Dalamnya itu sangat rapuh. Kenapa? Saya seperti berapi-api sama Tuhan. Saya hadir selalu dalam ibadah. Itu luarnya sepertinya menyala. Luarnya seperti kuat. Tetapi dalamnya tidak ada isi. Karena salah pengajaran. Kita sebagai hamba Tuhan disuruh ngurus apa? Masalah ke masalah. Kalau tidak ada masalah, dia nggak nyari kita. Kalau tidak ada masalah, dia tidak rajin ibadah. Kalau tidak ada masalah, dia nggak sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau nggak ada masalah, dia nggak sungguh-sungguh doa. Nanti sudah banyak masalah, baru dia belajar sungguh-sungguh. Sementara ada masalah, dia bersungguh-sungguh, sampai Tuhan kasihan, berharap dia sudah berubah. Dijawab, kembali dia tidak lagi bersungguh-sungguh. Puter-puter kita ini hamba Tuhan cuma ngurusi lingkaran itu tok. Kalau dulu Tino Sidin bilang lingkaran kecil, lingkaran besar. Kalau kita hamba Tuhan ketemunya lingkaran setan. Itu tok, saudara. Kalau dulu saya bilang, Tuhan, aku tidak mau urus lah. Suruh mereka urus diri mereka sendiri, Tuhan. Saya katakan, suruh mereka urus diri sendiri aja. Kita hidup lahir sendiri, saya tidak lahir kembaran. Mati nanti mati sendiri juga, tidak rame-rame, kecuali kecelakaan. Betul? Saya naik pesawat jatuh semua, mati semua, gitu. Iya kan? Saya sampai begitu karena pegel, saudara. Kenapa? Tuhan ini dari awal sudah keliru ngajarnya. Terus mau diperbaiki ngajar itu, susah, saudara. Kenapa? Karena balik lagi ke sana. Nanti balik lagi ke minggu ini diajar gini. Nanti umat lagi gitu lagi. Minggu ini diajar. Ya sementara diajar, lurus. Nanti balik lagi. Alasannya kenapa? Pak, saya gak bisa dengar suara Tuhan. Makanya belajar. Sekali saudara bisa dengar, akan terus bisa dengar sampai mati. Saudara tinggal pilih kan, seperti tadi saya katakan di radio. Pilih. Tidak berubah dan akan terus semakin sakit. Atau berubah dan pada saat berubah sangat sakit. Tetapi kemudian nyaman. Tinggal pilih. Ya, banyak orang, Pak, saya nggak usah diajar peka, Pak. Saya cuma minta Bapak doakan, carikan saya solusinya. Terus apa? Ini amplopnya, Pak, untuk doa itu. Kami dipikir, sudah kasih amplop, itu kerja kami terima amplop dan mendoakan. Jadi kami ini sebenarnya dukun Kristen, tanpa disadari mereka perlakukan. Datang, ini Pak, Bapak tolonglah, selesaikan sama Tuhan. Kan Bapak dekat, tolonglah. Gimana Bapak ngomong sama Tuhan supaya beres. Kita ini calo kasus, saudara. Calo pergumulan. Calo masa. Kalau umat Tuhan diajar, ayo belajar. Kelamaan Pak, saya nggak bisa. Kalau saya mulai dari sekarang, maka rasanya masih lama sekali. Akhirnya nggak mulai sampai hari ini. Karena merasa mulai sekarang, kapan dijawabnya lo baru mulai sekarang. Sampai sekarang berarti banyak yang nggak pernah memulai. Ya, kalau saudara lihat di perjanjian lama, nggak ada orang datang itu terus ada imam bilang apa masalahmu. Betul? Ada nggak? Imam-imam nunggu di depan, apa masalahmu umat Tuhan? Oh, Bani Dan ini ada masalah apa? Bani Asyar masalahnya apa? Ya dong, Bani Yehuda masalahnya apa? Aku akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bereskan masalahmu. Saudara baca di Alkitab, tidak ada praktek seperti itu. Betul? Yang pernah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu angkat tangan. Sekali aja saya tidak tanya, yang pernah baca pokok Kejadian sampai Wahyu angkat tangan.
Pernah enggak ada praktek seperti itu di Alkitab? Enggak ada, tapi zaman sekarang prakteknya seperti ini. Bahkan di dalam praktek pujian pun, saudara, tidak ada di Alkitab. Kenapa enggak ada di Alkitab? Di Alkitab yang muji-muji 24 jam, giliran sejam. Yang di sini imam motong apa? Ada orang mempersembahkan ucapan syukur ya dipotong, gitu. Mempersembahkan apa untuk penghapusan dosa. Enggak ada urusannya sama yang nyanyi di situ. Enggak ada urusannya. Zaman sekarang enggak. Ini WL menjadi apa? Penyanyi di depan. Mari saudara, kita terus apa? Saudara percaya yang datang dengan beban berat Tuhan akan bereskan. Saudara akan pulang. Dia menjadi motivator. Dia tidak menjadi orang yang memimpin umat Tuhan untuk bergaul dengan Tuhan. Dia memberikan kalimat-kalimat motivasi ke orang. Zaman sekarang WL kan setengah pengkhotbah. Betul? Betul saudara, lihat di mana-mana. Nyanyi ke satu pujian terus ngomong, saudara kita rasa hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau ada hadirat, dialah suruh khotbah, sudah sekali-kali ambil semua sudah. Dia tidak membuat orang, ayo kita nyanyi. Dia nyanyi sendiri, saudara semua menyanyi juga. Itu tidak ada di papan pimpin dan segala macam. Saudara sendiri berhubungan sama Tuhan. Zaman sekarang harus kacau balau semua, saudara. Dan itu diterima sebagai sebuah kebenaran. Karena sebagian besar melakukannya. Kalau sebagian besar melanggar lampu merah semua, itu dianggap benar. Memang di sini kayaknya benar ini lampu merah, tapi boleh lewat. Karena semua orang tiap lampu merah di sini lewat. Betul? Saudara, ini masalahnya orang Kristen, saudara. Ya. Semestinya kita tidak terus dalam pergumulan yang sama. Mestinya kita sudah lebih maju, pergumulan yang berbeda, bukan lagi pergumulan problem dan masalah. Pergumulannya adalah lebih kenal Tuhan, lebih dekat sama Tuhan, lebih taat sama Tuhan. Sekarang pergumulannya cuma masalah supaya ditolong, masalah supaya diselesaikan, pergumulan supaya dijawab. Puter itu terus, nah mari-mari. Ya, ini yang membuat saudara dan saya tidak pernah tumbuh. Berputar di padang gurun yang sama. Iya kan? Tiap orang padang gurunnya berbeda-beda. Ada orang yang padang gurunnya, saudara, selalu hidup dengan nilainya orang lain. Saudara kalau Kristen, tahun kemarin naik motor, tahun ini masih naik mobil. Betul? Tahun depan masih ganti mobil mewah. Tahun depannya lagi. Nah itu namanya saudara diberkati. Terus kita mati-matian cari Tuhan dengan target. Supaya ganti mobil lebih mewah. Lebih mewah. Lebih mewah. Lebih mewah. Saudara. Di salah satu padang gurun perjalanan orang Israel. Alkitab bilang apa? Orang-orang bajingan di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel menangis minta daging. Saudara. Di Alkitab. Bahasa Inggris katakan, orang-orang bangsa lain yang ikut orang Israel waktu keluar dari Mesir, kemasukan nafsu rakus. Terus mereka yang kemasukan nafsu rakus, tapi orang Israel yang nangis, minta daging. Alias, mereka bukan umat pilihan, tapi apa yang mereka inginkan, membuat orang Israel lebih menginginkannya daripada mereka. Bukankah kita seringkali sama? Kita ngakunya manusia surgawi katanya. Ngomongnya semua duniawi tok. Sekarang misalnya seperti ada yang di sini kerja jual beli mobil. Nek ketemu dia pasti ngomongin mobil. Loh, orang dia jual beli mobil. Otaknya pasti ngomong mobil. Sekarang mobil anu pasarannya turun. Mobil anu laku. Ngomongannya itu karena dia kerja itu. Saudara, betul. Saya sampai bingung. Ada mbak Tuhan segini ngomongin MLM aja kalau sama saya. Saya bingung. Pak Hasan mau tuh. Balah saudara, ngomongnya MLM terus kalau ketemu. Ini loh ada produk Goji yang bagus. Ini lu hamba Tuhan tapi ngomongannya enggak sama sekali mencerminkan dia sebagai hamba Tuhan. Orang akan bingung ini siapa? Ini cari downline MLM. Makanya yuk kembali. Kapan kita melibatkan dari Tuhan dari awal? Makanya hidup kita ini akan dibuat apa? Starting lagi dari nol. Starting lagi dari awal. Karena selama kita jalan itu, kita jalan sendiri. Terlalu banyak tersesat, terlalu banyak ngaco, terlalu banyak salah. Sehingga Tuhan bilang, stop. Aku bawa kamu ke nol lagi. Supaya benar arahnya. Halo. Makanya banyak orang dinolkan. Dan waktu dinolkan mereka selalu ingin segera kembalikan, segera pulihkan, segera.
Mereka tidak pernah belajar. Saya kalau dinolkan berarti apa? Langkah pertama saya harus gimana sekarang? Langkah kedua saya gimana? Supaya tidak terulang. Besok saya dinolkan lagi. Percuma. Sudah banyak habis. Percuma, saudara. Ya, tapi banyak orang diajar gitu, khotbahnya keras. Nah, tuh. Maunya hamba Tuhan, Doraemon. Aku ingin begini. Kan selalu kalau saudara datang ke pendeta selalu, aku ingin begitu, aku ingin begini. Betul? Terus, mohon doakan supaya dikabulkan. Itu kan Nobita semua, saudara model. Terus pintu kemana sah? Ya, Doraemon aku pengenan, oke, blek sampai di situ. Maunya gitu, aku ingin jadi pengusaha besar, blek di Tuhan bukain jalan. Aku ingin kerja gini, dibukain. Itu pintu kemana saja. Betul? Terus aku minta ini, ada kantong ajaibnya Tuhan, ini ambil. Ini, itu kan Nobita. Betul? Tapi ini dibilang gitu saya enggak Nobita, Pak. Tapi kelakuan persis. Terus kenapa banyak hamba Tuhan enggak berani ngomong? Satu, takut periuk nasinya digoncang. Dia tidak hidup sebagai hamba Tuhan dipiara Tuhan, dia hidup sebagai hamba jemaat. Kalau dia sudah jadi hamba jemaat, sebenarnya dia bukan hamba jemaat. Dia hamba atas keinginannya sendiri. Dia hamba atas obsesinya sendiri. Dan dia memanfaatkan jemaat untuk menuruti obsesinya pribadi. Terus yang kedua. Kenapa dia tidak berkhotbah seperti yang seperti Tuhan mau? Karena dia takut organisasinya kacau. Banyak orang bela organisasi lebih tinggi. Mengutamakan organisasi lebih daripada mengutamakan Tuhan. Makanya kita tidak ada organisasi di sini, tidak ada struktur siapa ketua, pengurus, tidak ada, saudara. Mau bubar aja. Supaya kita tidak mempertahankannya. Supaya kita tidak memberatkannya. Kalau saya tegur keras, tambah sedikit yang hadir, nanti kita tutup. Nah, urusan tutup aja. Kenapa? Ya, kalau memang Tuhan kasih bicara, mereka tidak mau dengar Tuhan. Ya kita selama Tuhan sabar, kita layani. Sampai Tuhan sudah bilang berhenti, ya berhenti. Gitu aja. Tapi Pak, terus kalau berhenti gimana? Nah, itu orang hidup dari jemaat. Bukan dari Tuhan. Dia ngakunya hamba tuh, tapi berharap upah dari takut nek tegur manusia. Takut nek tegur muka orang jadi manyun. Saudara, kalau manyun saya bersyukur. Berarti masih rasa kena teguran. Betul? Daripada begitu mau ditegur, lihat lain, tenangkan hati lah. Supaya tidak kelihatan hatinya gundah gulana, gacau ditegur. Nah, itu juga bahaya. Lebih enak diem, rasanya kesel gitu. Ya, wah, itu baik, saudara. Berarti apa? Hati nuraninya masih bekerja daripada hati nuraninya mati. Ditegur sampai teriak pun dia tidak rasa. Nah, itu sudah mati rasa. Saudara dan saya perlu dinolkan. Sebuah bangunan yang awalnya direncanakan hanya 5 lantai. Kemudian beberapa tahun kemudian mau ditambah menjadi 30 lantai. Maka bangunan itu harus dirobohkan total. Bukan disambung langsung naik. Betul apa ya? Betul apa ya? Nah sekarang. Saudara. Kalau engkau dan saya, Tuhan lihat, dulu aku sudah angkat, sudah berkati sampai level ini. Sekarang aku mau beri lebih. Tuhan tambah langsung? Enggak. Diremukkan dulu bangunannya. Karena tidak mungkin, saudara, secara arsitektural itu kalau memang hanya untuk 5 lantai, dihitung struktur kekuatan pembetonannya ya untuk 5 lantai. Betul? Betul. Itu bahkan sampai dasarnya pun akan diobrak-abrik kembali karena akan dibuat jadi 30 lantai. Halo? Tapi saudara dan saya terus begitu diobrak-abrik, Tuhan jangan pulihkan Tuhan. Saudara, Tuhan bukan ahli renovasi. Alkitab bilang di dalam kitab Yeremia. Alkitab bilang apa? Dia merobohkan, dia menghancurkan, dia mencabut sampai ke dasar. Sampai dasarnya loh. Saudara, sampai apa yang kita punya bersih. Sampai tabungan kita habis semua kalau perlu seperti itu. Sampai ke dasarnya dihabiskan. Supaya dia menggali dasar yang lebih dalam lagi. Alkitab bilang, dasar apa? Seperti apa aku memberi perumpamaan orang Kristen yang datang? Seperti membangun rumah di atas batu. Dia datang untuk mendengar. Dia datang untuk melakukan.
Kan, itu ayatnya. Itu pelajaran sekolah minggu. Kalau kita zaman sekarang datang karena ada janji pengurapan kekayaan. Pengurapan anti krisis. Pengurapan percepatan. Kita datang bukan untuk mendengar dan melakukan. Padahal kita bilang, seperti apa aku mau mengumpamakan orang yang datang untuk mendengar dan melakukan firmanku? Dia seperti orang yang membangun di atas batu. Baca ayat itu. Itu pelajaran sekolah minggu yang paling gampang. Tapi kita lupa, saudara. Kita datang seringkali, kita yang ngomong. Terus kita suruh Tuhan yang lakukan. Bukan kita mau mendengar. Saudara, saya sering disuruh khotbah begitu, saudara. Pak Hasan kita undang. Nanti tolong ya, khotbah 15 menit saja, terus doakan jemaat. Saya bilang tidak, undang orang lain saja. Dia menolak pengajaran firman, tapi ingin penggenapan janji firman. Kok enak? Kita disuruh buka praktek perdukunan. Tuhan akan memberikan kepadamu. Tuhan, itu huamia Kristen, saudara. Mungkin lah, Pak, kita ini sudah susah. Mau datang, Bapak hantam begini terus, gimana bisa persekutuannya rame? Loh, kalau sudah kita kompromi dari awal, tetap akan kompromi sampai akhir, itu prinsipnya. Kenapa? Kalau kita tidak kompromi, kalau sudah biasa kompromi, terus tidak kompromi, pasti tarung. Betul? Istri yang biasanya dituruti terus, sekali suami tidak nuruti, tak begalak dia karena dia bisa dituruti. Kita tidak kompromi. Tugas kita hanya menyenangkan Tuhan. Orang tidak senang, tidak urusan. Nyawa saudara dan saya di tangan Tuhan. Banyak orang saudara ingin menyenangkan orang-orang. Supaya kenapa? Ada nanti timbal balik nek seneng. Bikin seneng. Oh iya saya akan doakan. Saya akan doakan. Saya akan. Loh kamu hamba Tuhan atau hambanya dia? Hamba Tuhan itu tanya pesan Tuhan sampaikan ke umat Tuhan. Bukan. Mana pesan-pesanmu? Peles. Ongkos kirim. Pesan ke Tuhan, betul? Nanti aku sampai no. Dan saya ketemu banyak orang yang masih memperlakukan kami hamba Tuhan seperti itu. Masih memperlakukan kami apa? Dia butuh uang. Terus kita kasih uang, suruh doakan, suruh. Nanti kalau kita doakan, terus Tuhan bilang, betul? Kok kamu terus yang menghadap dia ndak? Soalnya Tuhan wis terima duitnya Tuhan jadi tanggung jawab Tuhan untuk datang kepadamu. Dia sendiri punya masalah ndak mau datang, pakai wakil. Halo. Makanya orang-orang seperti itu perlu dihabiskan oleh Tuhan sampai benar-benar kalau bahasa Mandarinnya namanya ciong kuang tan. Miskin super kerontang. Kenapa? Supaya rendah hati. Coba saudara, ada perlu sama gubernur, saudara pakai utusan, gubernurnya bisa tersinggung. Betul? Siapa Anda? Betul? Bisa tersinggung toh? Kalau pakai utusan terus? Kita sama Tuhan pakai utusan terus ya. Alasannya kan Bapak hamba Tuhan. Terus, berarti saudara hamba apa? Kan Bapak dekat sama Tuhan. Loh, alasannya gitu. Alasan yang datang dari kemalasan untuk berdoa. Alasan yang datang dari menggampang-gampangkan Tuhan. Kalau kita bilang, saudara, berserulah kepada Tuhan sementara dia bisa ditemui. Ada waktunya Tuhan tidak akan bisa ditemukan sekalipun kita berseru siang dan malam kepada dia. Kalau saudara baca, jadi sekarang, ayo. Bapak terima kasih kalau menolkan kami. Supaya kami tidak terus berlanjut dalam kesalahan dan kekeliruan. Bapak terima kasih. Supaya mulai sekarang kami belajar satu langkah kami tanya Tuhan. Langkah kedua kami tanya Tuhan. Memang sepertinya cerewet sekali. Sepertinya tidak percaya diri. Sepertinya tidak beriman. Kok tanya terus? Tapi sebenarnya orang-orang itulah yang orang-orang yang melibatkan Tuhan dalam setiap langkah. Dan mereka menjadi orang-orang yang invincible. Tidak terkalahkan. Lupa saya, sekitar 2002-2003, saya diundang mengisi di sebuah persekutuan. Biasa, kalau persekutuan gitu makan sih. Makan dulu, baru mulai ibadah. Ya. Terus, saudara, saya ngisi beberapa kali. Yang saya paling ingat, yang saya pernah cerita sama saudara, yang sementara makan, ada yang tanya, azan. Saya mau tanya,
Kenapa saya begitu diberkati Tuhan? Sambil nangis-nangis, saudara. Seorang pria, kenapa Tuhan sangat memberkati saya? Loh, saya tumben ketemu orang diberkati, nangis-nangis, saudara. Sekali tok sekarang umur pelayanan saya ketemu orang laki, kenapa Pak Asyid? Kenapa Tuhan berkati saya sebegini besarnya selama ini? Dalam sekian tahun ini Tuhan begitu sambil nangis. Saya bilang, oke, kita berdoa. Tuhan, mengapa Engkau memberkati dia sebegini limpahnya berapa tahun belakangan ini? Sampai dia bingung untuk apa, saudara. Dia bilang, untuk apa ini segini banyak? Saudara, dia masih rohani loh. Untuk apa segini banyak? Bukan masih kurang banyak Tuhan. Masih ada yang nomor 1 di Indonesia. Betul? Ayo. Kalau kita masih ada nomor 1 di Semarang Tuhan. Saya masih nomor sekian ribu. Loh ya tak? Ngaku? Halo? Kita doa terus Tuhan bilang gini. Saya bilang, Tuhan punya rencana gini. Oh iya Pak Hasan, baik, saya ngerti sekarang. Terus saya bilang, engkau sudah sangat diberkati, hati-hati. Karena kalau kaya itu pasti didekati gampang. Begitu saudara telepon, dia akan datang. Betul? Bahkan saudara tidak telepon, dia akan telepon. Bagaimana Pak? Betul? Apa yang perlu kami doakan? Kalau yang kiri, doa sendiri sana. Kenapa tidak bisa bayar paketnya, bayar paket kiriman ke surga? Makanya bersyukur engkau kiri, supaya engkau bisa doa sendiri. Kalau kaya tidak mau doa sendiri. Halo? Loh. Waduh, nek gini saya tidak mau udah datang lagi. Iya dong. Masa Pak Hasan senang lihat ya kita miskin loh. Kalau itu memang baik untuk perjalanan hidup kita selanjutnya, kenapa tidak? Kalau baik untuk seumur hidup kita menjadi baik, kenapa tidak? Saya ketemu banyak orang yang diberitahu itu dia lihat. Oh ini pendeta tidak terkenal katanya. Nggak saya dengerin. Dia hanya mau dengar menurut Pak Anu yang jemaatnya sekian ribu, 10 ribu ngomongnya gini loh Pak Asif. Saya dengarkan dia. Ya silahkan. Ya sudah sih, kamu dengar dia, silakan dengar dia. Nanti buktikan yang terjadi yang mana. Gitu aja gampang. Ya, bukan kemudian kita merasa kita hamba Tuhan yang lebih dari hamba Tuhan lain, bukan. Kalau memang kita sampaikan yang persis seperti pesan Tuhan, sama dia sampaikan menurut pesan-pesanan, karena dia tahu kita ingin mendengarkan yang kita memang mau dengar, tidak terjadi, saudara. Ya, banyak yang ngomong, Pak Hasan saya dijanjikan sudah sekian tahun loh, Pak Hasan katanya tahun ini sudah sekian tahun. Ya salahmu. Kok percaya? Jadi lihat track recordnya. Saudara bisa percaya dengan melihat sejarahnya, baru bisa percaya. Misalnya suamimu bilang kumpul teman, ternyata telepon temannya, dia enggak sama saya sedang kumpul sama keluarga. Nah, itu berarti enggak bisa dipercaya. Nubuatan tetap enggak pernah terjadi, tapi tetap percaya, itu loh gilanya. Nubuatan enggak terjadi, tetap percaya. Heran. Tetap ikut. Saya ingat itu tahun 2006. Deklarasi tahun kelimpahan sampai 2013. 2013 sampai 2020 tahun kesusahan. Mana apa terjadi? Ada? Tidak ada. Gombal semua. Betul. Tahun 2009 deklarasi Tuhan Yesus datang dalam 5 tahun. 2014, apa sekarang 2018? Datang Tuhan Yesus. Percaya terus. Itu track record sudah nggak jelas. Tetap percaya. Berarti nggak pakai otak. Kenapa tetap percaya? Karena hatinya condong kepada janji-janji berkat, terobosan, percepatan. Jadi sekalipun, karena sesuai dengan hatinya. Halo, pengajaran yang sehat tidak mau dengar. Ya, makanya saya jarang Pak Hasan doakan doa sendiri. Tak tinggal. Padahal dengan saya mau doakan, orang akan merasa diperhatikan, minimal rasa dihargai dan mau datang lagi. Betul? Kalau persekutuan ini katakan dihadiri 1000 orang, jadi persekutuan yang keren loh. Betul. Keuntungannya buat saya, orang akan mengundang saya karena punya persekutuan super besar. Saya jadi memakai firman untuk menyenangkan jemaat. Dengan saya menyenangkan jemaat akan jadi downline-nya saya. Mereka akan mencari downline lagi di bawah untuk ajak ke persekutuan. Betul, saya jadi upline-nya. Jadi saya jadi apa? Diamond manager. Gitu saudara kalau MLM. Banyak orang jadi calo, saudara. Dan mau diperalat orang lain. Saya dulu gitu. Mobil kijang saya dipakai di gereja. Tiap hari dia parkir di gereja. Saya tiap hari standby di gereja.
Karena saya ngajar di gereja, ngajar SOM, Sekolah Orientasi Melayani SOM. Ya, saya yang keluarkan bensin. Tiap hari Sabtu saya mesti ajak mereka pelayanan pedesaan. Dan di gereja memberikan saya 150.000 rupiah. Tapi karena otaknya untuk Tuhan. Lama-lama saya sadar, ini bukan untuk Tuhan. Aku dimanfaatin orang ini. Sewa mobil Kijang sebulan berapa? Plus sopirnya, plus bensinnya. Ayo. Standby tiap hari. Ayo. Plus saya mengajar di sekolah SOM. 150 toh. 5.000 sehari. Saya tanggung bensin semua. Di mana nyari orang sebodoh itu? 2 kali saya dites IQ ku superior. Tapi ternyata ketemu yang gitu aku jadi bodoh luar biasa. Apalagi saudara nih IQ-nya cuma 90, 100, percayalah. Ya, makanan empuk. Ya, itu ada buktinya toh. Yang tadi saya saksikan itu anaknya dia. Anak sulung. Sarjana. Kerja sudah enak, gaji besar. Terus dibilang apa? Tuhan bilang, kamu yang dipanggil Tuhan untuk jadi guru di sekolah kita. Percaya! Dah, jadi tinggalkan kerjaan gaji besar, jadi guru gaji 1 jutaan. Itu orangnya saya cerita. Waktu saya ke rumahnya, tiba-tiba Tuhan kasih tahu dia. Tuhan tidak suruh dia jadi guru. Tanya itu orangnya itu, masih ada sih. Saya langsung sampaikan. Terus apa? Tuhan bilang dia ini termakan pujian. Cara dimujinya apa? Tuhan bilang kau dipilih Tuhan untuk mengajar di sini. Jadi, saya orang pilihan Tuhan. Saya tinggalkan kerjaan gaji besar, walaupun gaji kecil, saya orang dipilih tuh. Caranya nipu gitu, saudara. Syukur dia sadar, pindah kembali ke yang sekarang gaji besar, nikah. Kalau gaji 1 jutaan terus nikah, kasihan anak perempuan orang, saudara. Suruh puasa tiap hari. Iya, masa ada orang perempuan mau nikah untuk suruh puasa tiap hari? Saudara sekarang yang ibu-ibu sini, kalau suamimu bilang, kita nikah ya, tapi nanti kamu sering puasa, mau? Enggak. Betul, mending gak nikah aja, jadi perawan tua aja, mending dia suruh puasa. Ini kisah nyata itu orangnya. Syukur anaknya kemudian sadar dan keluar dan kembali ke perusahaan lama dengan gaji yang bagus. Zaman sekarang orang minta juga sama. Caranya kalau enggak, saudara mari, kita diberi. Enggak, seringkali ngomong, waktu kita berdoa, Tuhan mengatakan, aku hanya memberikan kesempatan kepada anakku nama itu saja untuk menabur. Cara ngemis gitu, saudara. Tuhan hanya mau uangku. Bangga dan keluarkan uang. Cara mintanya dirobah, saudara. Dengan memuji dulu, saudara akan keluarkan uang kalau makan pujian. Karena krisis identitas diri, haus pujian. Halo? Nggak ada yang muji, jadi kalau ada yang muji, saudara serahkan kepala saudara dan duduk disembelih. Ini Pak Hasan ngomong, bodoh, goblok. Loh iya, ini bisa nyata. Saya enggak tahu. Coba ini tanya bapak waktu saya ke rumahnya. Dia enggak cerita anak saya apa-apa. Begitu anaknya masuk, langsung Tuhan ngomong. Kasih tahu dia. Saya langsung sampaikan. Enggak seneng-seneng saya sampaikan urusanmu. Saudara, ada saudara. Dia sering datang di doa malam bawa anak perempuannya. Begitu dia anak perempuannya, Tuhan bilang, nih, itu pacarmu bukan jodohmu. Anak perempuannya dendamnya sakit hatinya sama saya. Dia langsung bilang sama mamanya, aku enggak mau datang lagi doa malam. Nggak mau lagi ketemu Pak Sam. Karena sudah kadung lengket cinta sama laki itu. Jadi begitu dibilang bukan, sakit hati saudara. Ya saya bilang biarin. Kenapa? Tugas saya nyampaikan, kau terima kau enggak urusanmu. Yang jelas saya sudah sampaikan. Contoh saudara dapat surat dari kantor pajak panggilan. Kantor pos serahkan ke saudara. Saudara, kantor pajak saya sudah susah lagi mau diurus pajak. Nggak urusan pegawai pos. Betul? Yang penting Pak tanda tangan di sini udah terima, ditinggal. Mau saudara bakar, mau saudara, enggak urusan. Betul? Tapi Tuhan sayang sama dia, saudara. Ibunya ketika hadir di salah satu ibadah juga, hamba Tuhan yang hadir ngomong, maaf ya Ci, kok saya dapatnya pacarnya anak itu bukan jodoh dari Tuhan. Diteguhkan lagi. Masih enggak mau lepas. Karena sudah kandung saudara. Bukankah ketika engkau dan saya sudah lebih tua, menyadari banyak kesalahanmu dan kesalahan saya yang hidup diatur oleh perasaan, jujur. Aduh, mesti coba dulu ndak emosi, coba dulu pakai akal sehat, betul? Seringkali akal dan hati berlawanan. Dia brengsek, dia narkoba. Tapi hati wis kandung cinta. Nah, ruwet. Makanya Tuhan bilang, padang gurun untuk apa? Tuhan bilang, supaya engkau berhenti mengikuti hatimu dan matamu, kata Tuhan. Ada loh ayatnya.
Saudara dan saya perlu dididik di padang gurun supaya berhenti ngikuti mata dan hati. Supaya ikut pandangannya Tuhan apa. Jangan kau yang pandang terus mau. Wih, anak saya ini sugih loh. Terus masa depannya cerah loh. Siapa bilang? Orang kaya bisa bikin bahagia. Oh, saya ketemu saudara. Tidak kurang-kurang orang kaya nangis di depan saya. Di depan saya nangis. Pak Asen. Kenapa? Ini foto gendanya Pak Asen. Ini gendanya Pak Asen. Ini fotonya Pak Asen. Dia belikan rumah di sana Pak Asen. Belikan mobil build up 2 Pak Asen. Betul, saya pernah juga diundang di sebuah perusahaan. Saya cakap Pak. Pemilik duduk paling depan. Tuhan apa pesanmu? Langsung Tuhan ngomong sama pemilik. Tuhan pas segini. Jerit-jerit. Luka terlalu dalam. Hanya orang miskin yang bodoh, yang tidak mengerti, merasa kekayaan pasti membahagiakan. Hanya orang miskin yang bodoh. Kalau orang miskin yang pintar, dia mengerti. Kalau kekayaan cuma dipegang oleh suami pun tidak membahagiakan istri. Betul? Kaya tapi istri mau beli ini. Jangan mah, kita hidup sederhana. Nah, jangan mah sebentar lagi pengangkatan. Nanti kita diangkat mau beli untuk siapa? Itu tidak akan bahagia istrinya. Loh, semakin kaya seorang laki-laki, semakin kuat pegang uang, semakin meranalah istri. Anak perang sama dia, menantu perang sama dia. Hancur di dalam. Jadi, kalau sekarang banyak di antara kita dinolkan, berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Sementara dinolkan memang sangat sakit. Tapi mata imanku melihat sesudah aku dinolkan, dibuat nol, dibuat jadi nol, tahun sekian sudah nol, 10 tahun, 10 nol. Betul? Misalnya. Amin? Terus tiba-tiba Tuhan tambah angka 1 di depannya. Plus ada tulisan USD. Waduh, udah dahsyat. Amin? Yang ngerti, yang enggak ngerti opo. Nah, enggak konsentrasi dengar khotbah, ketahuan. Kunci untuk berhasil Alkitab Ibrani katakan apa? Melihat jauh ke depan. Melihat jauh ke depan, kata kitab Ibrani. Semua orang yang ditulis berhasil di kitab Ibrani, para pahlawan iman itu selalu dikatakan mereka melihat jauh ke depan. Itu kuncinya. Kalau engkau hanya mubeng-mubeng lihat masalahmu dan minta diselesaikan, Tuhan bilang apa? Anak ini tidak ngerti kenapa dia dibawa dalam masalah. Anak ini tidak ngerti kenapa aku beginikan dia. Ya terus kalau tidak ngerti terus tidak naik kelas. Tidak lulus. Halo. Tapi Pak, masalah saya. Stop. Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu masalah saya. Selama engkau dan saya minta Tuhan selesaikan, dia tidak akan selesaikan. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang apa? Ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dikerjakan di dalam engkau dan saya. Di dalam, bukan di luar. Yesus tidak ngurus perusahaanmu, dia ngurus engkau di dalamnya. Sifatmu, hatimu, hati saya, sifat saya, pikiran saya, itu yang dia mau urus. Lihat jauh ke depan. Memang sekarang sakit Tuhan dibeginikan. Memang hancur harga diri dibeginikan. Terima kasih Tuhan. Memang aku tidak ada harganya kok. Supaya besok tidak sesombong, memang tidak ada harganya. Gitu aja. Jadi kalau orang apa-apain itu memang tidak ada harganya, sudahlah apalagi gitu loh. Jangan, tak tahu siapa saya. Semua orang harus tahu. Saudara pasang pelang di mana-mana. Kasih nama saudara, dipikir, oh ini mau kampanye caleg mungkin. Gitu. Di mana-mana. Setiap sekali, karena Tuhan sayang, saudara ingat. Ya, di kitab Kejadian katakan, kenapa ketika mereka berbuat dosa, ya, Tuhan bilang apa? Sekarang jalan ke pohon kehidupan itu dikasih kerup menyala-nyala. Supaya mereka jangan sampai kesana dan kekal dalam dosa. Jadi kalau terus kita salah-salah satu hari Tuhan bilang, oke, ini caranya. Cara kunonya Tuhan yang tetap manjur namanya penderitaan. Kesesakan. Loh, itu caranya. Jadi, sudah. Tidak usah minta ditolong, tidak usah minta diselesaikan. Minta apa? Ngerti kenapa begini. Ngerti kenapa harus lewat ini. Itu yang harus dipelajari. Kalau sudah ngerti, anak ewis lulus masa dipersulit. Amin. Amin. Siapa yang sudah tamat terus ikut lagi ujian SD ada? Ada? Tapi kalau saudara sering mimpi saudara sedang ujian, berarti memang kau belum tamat. Itu aja gampang.
Kalau engkau dikasih tidur, kok aku mimpi lagi hujan, aku mimpi lagi di sekolah. Nah, itu Tuhan kasih tahu engkau lagi di sekolah kan. Jangan, apa saya disuruh kumpul teman-teman ya? Reuni ya? Enggak ada urusannya sama reuni. Berarti Tuhan mau beritahu, engkau seperti sedang aku sekolahkan, nak. Terima ya, belajar ya. Dah jelas. Jadi kalau saudara pernah mimpi kumpul teman, kemudian mimpi masih pakai seragam, mimpi masih sekolah, itu maksudnya. Jangan lagi tanya maksudnya apa ya, Pak? Apa saya disuruh kembali pacar lama saya waktu sekolah? Lu jangan. Itu enggak benar. Terus pasanganmu yang sekarang dia Pak no. Ya betul. Lu tak buat, Pak. Ya wis tuwek dan enggak menarik. Ya, makanya saudara, manusia itu tidak boleh mengandalkan gagah, ganteng, cantik. Yang harus diandalkan apa? Dalamnya. Itu yang tidak akan luntur. Mungkin dia semakin tua, tapi lihat, baiknya lu. Itu yang dilihat. Makanya, maaf kata saya mau bilang. Saya ketemu saudara. Pernah saya melayani juga di satu perusahaan. Itu semua ibu-ibu pengusaha. Masalahnya, rata-rata ditinggal suami, saudara, pergi selingkuh. Rata-rata ditinggal suami selingkuh semua. Padahal ibu-ibu itu saudara, namanya ibu-ibu memang sudah dasar istrinya orang kaya pasti pilih, memang kalau suami dari awal kaya pasti pilih cantik. Kecuali dari awal dia kere. Ya biasanya sedang-sedang, yang syukur-syukur ada yang mau. Kalau kaya enak, saudara, jelek sekali, misal cebol sekali, tapi sugih sekali, ketutup saudara dengan susuknya itu. Maksudnya bukan susuk yang dimasuk-masuk, no itu bukan loh. Ya saudara, susuknya maksudnya aku memang jelek sekali, tapi ini penutup jeleknya gitu loh. Ya, 200 kilo emas misalnya gitu. Rata di situ suami-suaminya selingkuh. Padahal saya bilang, Caci ini sebenarnya masih cantik. Body masih setiap hari pilates, semua padat tuh semua. Nek pakai ketat masih apik, enggak jelas enggak seperti model apa bentuk-bentuk tambahan yang enggak jelas itu. Rata sudah. Karena kenapa? Yang bertahan Alkitab bilang apa? Manusia batiniah. Jadi di sini saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua akan semakin menua dan semakin jelek. Yang akan bertahan membuat pasangan kita itu bertahan adalah manusia batiniah kita. Yaitu apa? Manusia batiniah, karakter yang baik, kasih. Itu yang akan bertahan. Itu yang akan membuat saudara di mata pasanganmu tidak menua. Loh, saya ngomong terus terang. Itu waktu mereka kasih saya kartu-kartu nama, ini kok semua perusahaan-perusahaan besar. Walaupun begitu cantik, suami tetap bukan karena mata keranjang saja. Kalau dia pulang, si istri tidak pernah bilang, kok kepengin apa? Habis mandi mau dipijet. Enggak. Si gendak yang bisa ngomong gitu, si istri tidak bisa. Karena dia merasa, sorry, yang gitu-gitu gendak yang punya kerjaan. Itu selingkuhan. Nek istri jangan. Loh. Jadi manusia batinianya salah. Loh. Saya sering pijit istri saya walaupun saya hamba Tuhan. Saya tidak bilang, jangan suruh saya pijit kamu hamba Tuhan ini. Enggak. Kalau saya lihat dia belah, misalnya dia kan suka bikin kue, bikin ini, bikin itu. Ya dah, pijitin, belikan hot and cream. Jangan dong, saya laki. Kamu yang pijitin saya. Di mana ada di Alkitab bilang hanya perempuan yang tugas mijit laki? Ada? Ada? Nah makanya jangan dipakai adatmu. Papamu punya kelakuan itu dulu, jangan dipakai. Papamu boleh pakai kaos putih, cap kodok, kau jangan pakai. Oh ini tugas perempuan semua. Di mana ada di Alkitab bagi tugas laki, tugas perempuan? Ada? Ketemu ya? Sembarang. Sini berapa banyak perempuan yang merasa lakinya tetap sayang, tetap perhatian, mau bukan hanya ngelus, mau pijetin, mau, berapa banyak? Banyak merasa jangan banyak nuntut, sudah uang tuh sana. Mau pergi pijit sana ada banyak, betul? Refleksi apa semua ada, betul? Halo? Padahal ilmu psikologi mengakui yang namanya skin hunger, kelaparan kulit. Ada kelaparan perut, ada kelaparan kulit.
Manusia punya kelaparan kulit. Dielus, disayang, dibelai. Itu diakui ilmu pengetahuan. Mumpung masih ada, dielus. Saya sering ingatkan teman-teman di WhatsApp. Kadang kalau sampai malam masih ngomong. Saya bilang, ayo istirahat. Belum bisa tidur ya. Kalau belum bisa tidur, sana peluk istrimu. Ngobrol-ngobrol sama dia sambil pelukan. Ya wis pak, ya pak. Ya kadang-kadang laki itu nih sudah baru masih nih. Terus begitu tersalur. Pak jangan ngomong yang gitu, ini mimbar. Loh, Alkitab dari kitab Kejadian ngomong. Maka si Adam menghampiri istrinya. Itu ngomong apa? Jangan nanti udah jadi peti baru peluk petinya. Mama, kenapa kau pergi? Atau papa, peti dipeluk buat apa? Halo? Dia masih hidup peluk. Amin. Dan makanya supaya tidak terhalang oleh bau, rajin rawat gigi. Rajin pergi scaling bersihin itu kerak. Jangan rawat. Halo? Karena juga sumber bau dari kerak itu, karena itu semua bakteri yang menghasilkan gas. Bersihin gigi paling sampai go. Betul nggak ya? Siapa yang 6 bulan ini terakhir bersihin gigi? Banyak yang nggak pernah, cuma cukup sikat. Amin. Sikat tidak membersihkan plak. Saya tetap bersihkan, karena kan saya kadang orang dekat, Pak, tolong doakan. Jangan sampai blak, urapannya pasen. Padahal dia mual sekali. Orang kelepasan belum dijamah. Padahal mual sekali, saudara. Betul? Ayo, saudara, sekarang perbaiki semua. Kita menyembah. Saya nggak tahu Tuhan mau ngomong apa. Kita mau menyembah. Terserah dia mau ngomong apa. Ini acaranya dia. Kita mau sekarang nyembah. Dia mau apa? Tidak tahu. Masih ada waktu, baru jam 8 lebih sedikit. Ayo kita berdoa. Saudara mau nyembah sendiri, mau nyanyi sendiri, tidak ada aturan. Ya, saya tidak pimpin saudara. Supaya terbiasa, langsung sendiri. Ya, habis itu Tuhan mau apa? Tidak tahu, tempat sudah nyembah, tiba-tiba pulang. Atau ada pernyataan, ya disampaikan gitu ya. Kami datang pada malam hari ini kepada Tuhan. Kami mau menyembah sebagai hamba yang datang menyembah Tuannya. Sebagai umat yang datang meninggikan Allahnya. Sebagai kekasih yang datang memuji kekasihnya. Sikaralayalama sikinarayalamu. Saya dikasih rasa, saudara, ada orang yang punya, saya harus angkat kaki saya, saya minta maaf, saya harus angkat kaki saya, untuk menunjukkan ada orang yang punya keluhan. Saya minta maaf, saudara, saya minta izin, supaya menunjukkannya, ya. Kaki saya bersih, tadi saya berangkat, saya cuci kaki. Dari sini, ke atas otot sini bermasalah. Adakah orangnya di tengah-tengah kita, memang itu keluhannya, atau saudara memang tahu, saudara punya pasangan yang tidak hadir, anak atau kerabat yang memang ada urat dari mata kaki ke atas yang bermasalah. Tuhan mau pulihkan ketika kita menyembah. Ada. Sudah berapa lama? Ayo terus menyembah, minta kesembuhan. Kalau kita bilang dia bertahta di atas, loh, kalau kita tidak memuji Tuhan tidak bertahta. Halo, artinya bertahta di atas pujian apa? Engkau raja, duduk di tempat. Jadi artinya memperlakukan Tuhan seperti yang harusnya. Bisa to treat God in an appropriate way as a king, not as Doraemon. Engkau raja. Jadi raja seperti tahta. Aku Aramba. Nah, waktu saudara dah benar. Tuhan bilang, iya, memang aku raja. Raja ngomong, jadi. Kalau engkau perintah-perintah, Tuhan bilang, aku raja. Enggak, aku kulimu. Terus, kau perlakukan aku jadi kuli, terus kuli suruh bikin mujizat. Mana bisa? Kuli suruh menunjukkan kuasa. Kuasa apa seorang kuli?
Jadi ketika engkau dan saya meninggikan Tuhan, berarti apa? Engkau menempatkan Tuhan, saya menempatkan Tuhan di posisi yang benar, maka Dia akan menunjukkan siapa Dia kepada hidup kita. Itu artinya. Kalau cuma perintah, cuma suruh-suruh, itu bukan menempatkan jadi raja, jadi pesuruh. Halo, ayo terus menyembah. Tuhan mau jamah banyak ketika kita menyembah. Terima kasih, ya Bapakku. Terima kasih, ya Tuhanku. Terima kasih, Roh Kudus. Saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja. Saat kami meninggikan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan. Saat kami datang memuji-Mu, kami dipuaskan dengan segala kebaikan-Mu. Puji Tuhan, sembah Tuhan, tinggikan Dia, agungkan namanya. Naikkan pujian, naikkan syukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, ya Yesus. Terima kasih, terima kasih, ya Tuhan. Yang kedua, buka mata. Ada orang yang punya ruas tangan bermasalah. Mana orangnya? Ruas. Jadi kalau dia ini ruas-ruasnya itu. Berdoa, menyembah, minta Tuhan sembuhkan. Ketika dia hadir, penyakit harus pergi. Karena kita bilang di surga nggak ada penyakit. Ketika saudara dan saya menurunkan suasana surga di tengah kita, berarti penyakitnya harus keluar. Gampang dong. Sekarang berdoa, Tuhan, Engkau bilang tadi ada yang sakit ruas-ruasnya. Hai, kami minta kesembuhan. Kami butuh disembuhkan. Silakan, ini acaramu. Ini acaramu. Kami hanya menuruti kehendak-Mu. Engkau bebas bicara apa saja, lakukan apa saja. Ini acaramu. Apa saja. Apa saja. Haleluya. Terima kasih. Amin. Buka mata. Ada orang yang tepat di siku sininya sakit. Tepat di siku sininya sakit. Iya. Berdoa, Tuhan, Kau hadir di sini, jamah saya. Pulihkan tepat di siku saya sini sakit. Pulihkan saya. Ya. Silakan teruskan, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, ya Bapa. Terima kasih, ya Yesus. Terima kasih buat semua yang Kau lakukan. Terima kasih buat didikan dan teguran. Ada saryawan di bagian gusi atas yang Tuhan mau jamah. Ada saryawan di gusi atas yang Tuhan mau jamah. Kadang saryawannya bukan hanya satu, kadang ada 2 saryawan di gusi atas itu. Terima kasih. Terima kasih. Saat kami meninggikan-Mu,
kuasa-Mu mengalir. Saat kami mendudukkan-Mu di tahta-Mu, kasih-Mu dinyatakan. Saat kami datang merendah, kuasa-Mu dicurahkan. Saat kami bersyukur, kebaikan-Mu semakin nyata. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Pendengaran yang terganggu dipulihkan. Pendengaran yang terganggu dipulihkan. Keluhan-keluhan di pendengaran Tuhan pulihkan. Sikaralayamu, inarayalamasik rayalamu, Sikaralayamu, inarayalamasik rayalamu, Terima kasih. Pundak yang selalu bermasalah Tuhan jamah. Pundak yang selalu bermasalah Tuhan pulihkan. Sikaralayalam sikinarayalamu. Si papapu siki didi rayalalam sikinarayalamu. Siki didi. Kepala yang sering pusing, Tuhan pulihkan. Kepala yang sering ada keluhan, Tuhan jamah. Sikaralayamu, inarayalamasi. Sikaralayamu, sikididididididi. Hamba mau berdoa buat apa yang hamba lihat. Hamba berdoa. Tuhan sanggup mencukupkan, bukan hanya cukup, bahkan tersisa. Tuhan sanggup memberikan, bukan hanya cukup, tetapi sampai berlimpah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik. Kau baik. Terima kasih. Kami mau berdoa buat gigi bagian depan atas yang bermasalah. Bukan gusi tetapi gigi yang bermasalah. Mohonkan jamahan Tuhan. Sikaralayalam sikinarayalamu. Sikaralayamu inarayalamu. Si papapu siki didi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Kau ku sembah, Kau ku puji, Kau ku kagumi, ya Tuhan. Terlalu ajaib kasih dan rencanamu, tak terselami, takkan dimengerti, terlalu dalam dan mulia. Demikianlah rencanamu dalam hidup umat kesayanganmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buka mata. Pak Woro tolong maju ke depan. Di sini menghadap ke jemaat. Ya. Kita mau berdoa buat apa yang terjadi. Dia harus selalu cuci darah. Ya. Memang secara ilmu kedokteran ginjalnya sudah rusak semua. Tapi ketika berdoa, Tuhan suruh kita berdoa. Ya kita berdoa. Gitu tugas kita, jangan terus gimana Pak? Sembuh atau enggak Pak? Terus gimana Pak? Stop. Disuruh doa aja, usah terlalu ribet jadi orang. Ya. Terus gimana? Ya sudah tugas saudara dan saya suruh doa. Sudah gitu aja. Jangan terus piye Pak? Berapa lama sembuhnya Pak? Stop ya. Baik. Sekarang kita mau berdoa bersama buat kedua ginjal yang penuh dengan kista sehingga dia harus selalu cuci darah. Kita mau berdoa juga supaya transfusi yang dia sering terima itu Tuhan jamah supaya tidak perlu lagi ada transfusi yang terjadi. Ayo berdoa sekarang. Saya tidak doa. Kalau saya doa terus terjawab, engkau akan bilang, "Oh, Pak Asen yang doa." Saya nggak doa. Jadi supaya terjawab, engkau tahu doamu juga jawab. Saya nggak mau doa. Terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu tidak berdoa supaya umat-Mu tahu bahwa mereka juga didengar. Bahwa doa mereka juga Tuhan dengar. Dan Tuhan jawab. Kau sudah mendengar doa anak-anak-Mu buat ginjal dan transfusi yang sering dia terima. Mereka sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara, kenapa saya tidak pimpin doa? Supaya saudara tahu, ketika dijawab, ternyata doaku juga dijawab. Seringkali orang Kristen itu masalahnya gini loh saudara. Saudara selalu dibuat jadi kerdil, seakan-akan saudara tidak sanggup melakukan apa-apa. Seakan-akan hanya orang yang di depan mimbar itu yang paling hebat, paling pinter, paling diurapi, paling dijawab. Itu masalahnya. Ya, dengan saudara dibuat seperti itu, saudara akan tergantung kepada dia. Dengan saudara tergantung kepada dia, dia akan bisa punya hak mengontrol saudara, termasuk keuanganmu. Ya. Jadi, kita tidak punya maksud mengontrol saudara. Kita tidak punya keinginan, tidak ada terbetik sedikit pun untuk mengontrol saudara. Ketika Tuhan lakukan sesuatu, itu doamu, bukan doaku. Supaya, iya ya, doaku juga dijawab ya. Jangan, kan karena hamba Tuhan.
Jadi dia, saya punya hotline ke surga, nomor teleponnya Tuhan, detik ini saya telepon Tuhan yang angkat. Wih, hebat sekali dia itu. Iya, saudara. Yesus membeli saudara dan saya. Semua. Bukan kami dibeli, saudara, cuman kebetulan ya kami seret ikut gitu loh. Terbeli, enggak. Saya bukan mau mengecilkan nama hamba Tuhan, bukan. Mendudukkan pada posisi yang benar, yang proporsional. Ya, tadi Tuhan bilang doakan dia. Supaya juga tidak. Doakan khusus untuk transfusi. Supaya nanti ada transfusi dan transfusi dan transfusi lagi. Ketika dia drop, dia harus ditransfusi. Tuhan bilang doakan itu. Selama ini saya tahu dia sakit, tapi Tuhan tidak suruh doakan. Ya enggak. Kenapa? Doa yang cuman karena kita mau doakan, itu hasilnya berbeda dari ketika Tuhan bilang, kamu doakan, aku mau dengar. Itu beda. Ya, silakan duduk dulu. Saya pernah, saudara, ada satu orang, anaknya sudah di rumah sakit mingguan, sudah ambil darah berkali-kali, tidak tahu sakitnya, tapi keadaannya semakin memburuk. Semakin parah, semakin lemah. Ya, itu anak sulung, laki. Udah ambil darah terus lagi. Tetap tidak ada, tidak tahu ini kenapa. Sudah tidak ditemukan dari periksa lab apa masalah anak ini. Dia semakin parah. Akhirnya biasa nek sudah begitu, hamba tuh, ya udah datang ke sana. Tuhan, dia kenapa sih anak ini? Sudah mingguan loh, sudah ambil darah loh 2 kali loh Tuhan. Tidak tahu sakitnya apa Tuhan, tidak ketemu. Tuhan bilang, suruh rongsen bagian sini. Pas perawatnya datang, ya ada ibunya di situ. Tolong nanti di rongsen bagian sini. Terus begitu doa lagi, Tuhan kasih lihat tempat usaha bapaknya. Ternyata di laci itu masih ada kembang-kembang. Satu. Terus kedua, di ruangan bapaknya itu masih ada patung dari congkok. Saya bilang, maaf, saya lihat begini. Betul? Betul, Pak Asem. Ada. Masih ada kembang di laci? Ada, Pak Asem. Kalau udah gini, gampang toh. Nek sudah tidak ketemu sakitnya, dokternya juga bingung mau obati apa. Biasanya kan nyerahnya ke Tuhan lebih menyerah. Betul? Jadi kalau saudara tidak mau nyerah, Tuhan punya cara untuk bikin nyerah loh ya. Jangan paksa Tuhan pakai cara seperti itu. Ya. Terus piye? Ya sekarang ada orang di rumah, ada. Terus tolong telepon sekarang. Ya, tolong bersihkan itu laci sekarang. Buang itu bunga-bunga di laci. Menyan-menyan itu buang. Patung yang dibeli itu tolong bisa jangan taruh di rumah. Selesai? Saya pulang. Berapa hari kemudian saudara, ini tubuhnya persis seperti babi guling, saudara tahu? Seluruhnya darah di luar di bawah kulit ini seluruhnya darah. Sak tubuh. Ternyata dia mahnya luka parah. Dia kena malaria tropika, dia kena demam berdarah yang terlambat diketahui. Seluruhnya habis ini. Jadi ketika saya dipanggil lagi, saudara tahu memar yang ada darah? Kan sedikit, ini sak badan. Karena demam berdarah telat diketahui. Sekaligus pada saat dia demam berdarah, dia malaria tropika. Mestinya tinggal nunggu meningitis masuk di kepala dan dia mati. Ketika saya datang, Tuhan bilang apa? Sekarang tanya bapaknya, mau enggak anak ini sembuh dalam 3 hari? Roh Kudus bilang, tanya bapaknya, mau enggak anak ini sembuh dalam 3 hari? Tuhan bilang, sekarang pimpin dia doa. Dan minta 3 hari. Selasa sore dia didoakan. Selesai didoakan saudara, Jumat pagi dia keluar rumah sakit. Tidak ada komplikasi demam berdarah yang terlambat diketahui, seluruhnya sudah pecah. Badan itu semua darah di bawah kulit. Dan malaria tropika. Dan di sini pecah. Karena narkoba.
keluar. Terus Sabtu pagi dia telepon saya, Pak Hasan, kita buat acara syukuran ya. Pak Hasan datang nanti malam, aku nggak datang. Yang sembuhkan kamu Tuhan kok. Terus kalau aku datang, ini loh. Oh, yang kerja Yesus, terus yang dipuji hambanya. Pinter ya hambanya ya, amin. Itu namanya Kang Tawan. Silakan adakan ucapan syukur. Bersyukurlah, aku tidak datang. Kenapa? Lah karena kalau Roh Kudus tidak ngomong bisa sembuh. Terus hamba Tuhannya yang bangga, aku datang. Terus ini loh. Nah besok orang-orang seperti itu percaya tidak masuk surga. Kenapa? Kerjanya mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kasih di surga dia yang dimuliakan bukan Yesus. Halo? 3 hari tok. Tuhan bilang, tanya bapaknya, mau dah aku sembuhkan dalam 3 hari. Itu komplikasi saudara. Saya punya teman ingat cuma malaria tropika. Langsung drop, meningitis di saraf, blek berangkat. Cuma malaria tropika. Hanya itu tok. Ini lambung luka parah karena narkoba. Dan demam berdarah yang terlambat diketahui. Sudah pecah semua. Pembuluh darah. 3 hari Tuhan pulihkan. Selesai didoakan, cepat set. Hari ketiga pagi, keluar rumah sakit. Darah. Ayo sekarang makanya bergaul sama Tuhan. Tuhan itu sampai mau turun ke dunia yang kangen siapa? Nek sampai dicari yang kangen siapa? Yang nyari atau yang dicari? Halo? Ya saya tanya dulu. Kalau sampai nyari yang kangen yang dicari atau yang nyari? Yang nyari yang lebih kangen. Betul. Loh, Tuhan lebih kangen sama kita, tapi kita tidak kangen dia. Yang penting Tuhan transfer aja lah, ada ATM, tidak usah kau deket saya, tidak usah kau datang sama saya, transfer aja. Itu parahnya. Kita tidak tertarik sama dia. Genap kitab Yesaya bilang, tampan pun dia tidak, semarak pun dia tidak. Sehingga kita menginginkannya. Kita tidak menginginkan dia, yang kita inginkan kekayaannya. Kita tidak mengasihi dia secara pribadi, yang kita inginkan apanya? Berkat-berkat. Yesaya tidak pernah salah menulis. Dia bilang, semarak pun tidak ada pada dia. Tampan pun dia tidak, sehingga kita menginginkannya. Tidak ada orang yang menginginkan pribadi Yesus. Yang diinginkan cuma berkatnya. Yang diingin cuma hartanya, pertolongan. Kira-kira kalau engkau nikah terus istrimu bilang, aku sayang kamu Pak karena aku tahu kau pintar kerja. Aku sayang kerjaanmu, kau pintar cari uang. Senang? Senang? Kalau kamunya gantengan pacarku yang dulu, cuma dia nggak bisa cari uang, aku nggak bisa makan gantengnya. Halo, senang kau? Senang sih. Terus kalau seorang istri bilang, ya Ma, aku cinta kamu. Karena apa? Karena kamu anak orang kaya. Mau? Senang? Bapak kamu benar-benar berhikmat, Pak. Aku berharap anak kita yang laki juga seperti kamu gitu. Enggak ada. Ya saya dengan jelas bilang begitu. Tampan pun dia tidak, semarak pun tidak, sampai kita menginginkannya. Dan sampai hari ini ayat itu masih berlaku. Kita tidak cinta dia seringkali. Halo. Padahal Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allah. Kita doa sekali lagi dan terima kasih, ya Yesusku. Terima kasih, ya Bapakku. Terima kasih, ya Tuhanku. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, ya Bapa. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih,
Ya Roh Kudus, terima kasih buat semua yang Kau lakukan. Terima kasih, terima kasih. Hamba melihat di meja itu. Hamba melihat tumpukan itu. Apa maksudnya Tuhan? Baik, hamba akan sampaikan sebagai pesan yang terakhir. Hamba akan sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus, terima kasih yang menyampaikannya kepada kami. Bapa, terima kasih sudah mau mengungkapkan rencana-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mau mengizinkan kami lebih mengerti. Terima kasih. Amin. Saya melihat sebuah meja segi 4, saudara. Ya, kira-kira 1,20 meter gitu, lebar. Ya, itu. Di atas itu penuh uang logam. Tapi bukan uang logam Indonesia. Karena uang logamnya besar-besar. Besar-besar. Ya. Terus apa ini Tuhan? Tuhan bilang gini. Aku ingin engkau belajar bersyukur. Aku ingin engkau belajar bersyukur. Aku ingin engkau belajar bersyukur. Memang banyak tumpukannya, saudara. Tumpuk. Tidak tahu itu uang apa, saudara. Aneh. Saya juga, walaupun di luar negeri nggak ada yang lebar-lebar segini besar itu nggak ada. Ya. Jadi apa? Mungkin saat ini engkau seperti menerima hanya seperti tetesan-tetesan berkat, bukan curahan berkat, bukan grigrojoki berkat, hanya seperti tetesan-tetesan, seperti receh-recehan. Tuhan bilang, aku ingin kamu belajar bersyukur. Aku ingin kamu belajar bersyukur. Diulang-ulang. Berapapun yang Tuhan beri, terima kasih. Terima. Jangan susah payah kayak gini, cuman segini. Sudah sekian tahun masih segini. Kok cuman segini? Ketika Tuhan mengucap syukur atas 2 ekor ikan dan 5 ketur roti, itu cukup untuk 5.000 orang, bahkan terkuasa ucapan. Memang tetap, saudara, itu sudah numpuknya banyak. Numpuk dan sangat banyak. Berarti sudah lama sekali hidupmu di antara kita di sini yang Tuhan kasih seperti recehan. Sudah lama, bertahun-tahun. Dan Tuhan bilang, aku mau kamu belajar bersyukur. Berarti, walaupun engkau tetap diberi, tapi kadang Tuhan bilang, kok enggak kamsia ya? Kok malah ngomel ya, kok cuman segini? Kok dari dulu kok cuman segini, enggak naik-naik? Ya toh? Kok hanya jumlahnya begini lagi? Kok cuman uang kecil-kecilan? Dan terus keluhan-keluhan. Tuhan bilang, aku mau kamu belajar Kalau kita bilang enggak setia pada perkara kecil, enggak mungkin setia pada perkara besar. Kalau enggak bisa ngucap syukur sama yang kecil, dikasih besar pun bilang, masih ada orang lain yang kau kasih lebih besar kok. Masih ada orang lain yang lebih kaya kok. Tetap akan tidak bisa bilang kamsya. Berkat menjadi kutuk ketika tidak bisa Saya pun kalau saya bisa beli apa, begitu saya terima, Bang, terima kasih Tuhan. Lo beli sendiri lo, bukan kasih orang. Kadang beli jam, pulang, terima kasih Tuhan buat jam ini. Padahal beli lo. Loh Pak, masa kita beli harus bilang terima kasih? Loh, bisa beli itu mesti ban-ban kamsya. Halo? Kadang kita tidak ngerti, saudara, maunya Tuhan. Loh Pak, kalau Bapak dikasih dong baru bilang kamsya. Loh. Bisa beli kan? Terima kasih Tuhan. Halo? Kadang saya beli kaos, terima kasih Tuhan. Loh, ayo saudara. Kalau dikasih orang tua baru terima kasih? Hati-hati.
Kalau diberkati orang aja bilang baru kamsia, kalau cari sendiri biasa toh, kerja keras. Apa terima kasih? Nah, terima kasih. Tuhan bilang, aku ingin kamu belajar berterima kasih. Dan tumpukan uang receh itu sangat banyak, berarti itu proses yang sangat lama dialami. Hanya receh, terus receh. Karena selama diberi receh, Tuhan bilang, belajar terima kasihnya belum itu sampai hari ini. Kenapa cuma segini? Tuhan tahu kebutuhan saya. Wis macam wis dikasih malah dia yang ngasih jamu amuk. Iya tuh yang dikasih diomeli terus. Saya bayangkan, saudara. Halo? Itu kan orang embocai namanya. Nah itu dikasih malah tambah ngeluh. Kok ini saya dikasih? Syukur dikasih. Betul? Terus saya selalu gitu. Gitu saya pergi beli apa? Pulang, terima kasih Tuhan. Loh beli dewi loh. Masa beli dewi terima kasih? Loh iya, sampai bisa beli itu, saudara. Tuhanlah yang memberikan engkau kekuatan untuk mengumpulkan harta, kata Tuhan. Jangan loh, saya beli sendiri, masa saya terima kasih? Berubah mulai hari ini. Berubah mulai hari ini. Kau bisa beli beras, bilang terima kasih, aku bisa beli beras. Tadi yang waktu saya doa, Tuhan kasih lihat di meja makan itu ada nasi sisa setengah. Di meja makan itu hanya ada nasi sisa setengah di tempat nasi. Dan di meja itu tidak ada makanan mewah. Tidak ada bebek packing. Tidak ada hisip. Tidak ada. Di meja itu hanya ada makanan sederhana. Itu yang tadi saya dikasih lihat, yang saya disuruh doa. Kenapa Tuhan izinkan kau mengalami seperti itu? Padahal kau anaknya. Tuhan lebih mementingkan karakter ilahi yang di dalam kita daripada berkat. Berkat dia bisa kirim dalam sekejap. Karakter ilahi perlu dibentuk bertahun-tahun. Halo. Saya kasih lihat tadi. Di meja itu hanya makanan sederhana. Saya disuruh berdoa. Bahwa aku sanggup memberi bukan hanya cukup tapi sampai berlimpah. Tapi lewat proses. Yusuf pernah makan seperti itu sebelum dia makan makanan Perdana Menteri. Halo? Jadi belajar Alkitab yang lengkap. Jangan cuma langsung cerita Yusuf jadi Perdana Menteri. Itu. Terus apa lagi? Daniel diangkat tinggi. Ceritanya kok langsung ujung-ujungnya semua. Awalnya tidak ada. Tengah-tengahnya loncat. Di meja makan itu hanya ada makanan sangat-sangat sederhana. Dan nasi itu di meja itu tidak nasi penuh. Nasi setengah. Dan bukan Tuhan lukiskan loh ya. Bukan dipakai, bukan pakai magic jar. Pakai biasa. Itu artinya. Ada gitu loh. Bukan, loh Pak saya pakai magic jar. Berarti bukan saya walaupun saya kekurangan. Bukan. Maksudnya. Engkau sangat perlu berhemat dalam segala hal. Makanya Tuhan bilang, kenapa enggak colok magic jar? Dikasih lihat cuma dandang biasa itu loh yang untuk nasi apa namanya? Ya kayak itu untuk nasi. Jadi kan yang zaman dulu belum ada magic jar itu kan orang pakai yang gitu. Udah dimasak, ditaruh di situ tuh loh. Ya itu udah, ya itu itu. Itu. Jadi artinya ya seperti itu. Harus hemat. Harus mikir pengeluaran. Hati-hati banget, harus ngepasin. Yusuf pernah mengalaminya. Habis itu dia makan makanan Perdana Menteri. Dia bisa pilih makan apa. Betul? Masih saya jadi general manager hotel, saya bisa pilih makan apapun. Saya tinggal pencet. Di meja saya ada banyak pesawat telepon, ada yang bisa langsung keluar, ada internal dan segala macam. Saya tinggal pencet dapur. Siapa yang hari ini? Tugas chef siapa? Chef Anu. Tolong panggil. Pak, hari ini saya kepingin makan. Apa yang Bapak mau masakkan? Siap Pak, saya masakkan. Bapak kepingin makan apa? Terserah, siapkan aja. Ketika saya jadi apapun yang saya mau. Apalagi Perdana Menteri. Betul? Dan Raja bilang apa? Hanya tahta ini kelebihanku daripadamu. Hanya tahta ini tok kelebihanku. Yang lain sama. Loh, bayang maksudnya. Tapi sebelumnya makanan penjara. Halo? Jadi kalau hari ini ada di sini yang mesti di meja makanmu tidak ada makanan mewah.
Tenang, berarti Tuhan sama dong hampir mau jadi Yusuf nih. Itu jangan, aduh Tuhan kok kayak gini, apa dosaku? Makan gini doang. Positif, mikirnya, kalau aku prosesnya sama kayak Yusuf, makan makanan kayak gini, berarti aku mau jadi kayak Yusuf. Kadang-kadang susah orang Kristen, saudara. Dijelaskan gitu tidak bisa, maunya, kenapa kayak gini? Pak doakan Pak supaya, anulah Tuhan rubah ekonomi saya. Saya bersyukur, saudara. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya sudah makan yang kayak apa makanan itu saya sudah makan. Sehingga udah jadi hamba Tuhan, sudah. Saya sudah ngalami semua gitu. Jadi karena sudah ngalami, ya biasalah. Jangan, terus turunnya, kasih lihat orang sih baru turun. Makanya kalau saudara yang sudah biasa, makanya sekarang dikasih rubah dikit ya. Gitu. Ayo. Tuhan kok jadi gini. Supaya enggak jenuh gitu loh. Halo? Halo? Enggak amin dari tadi, udah pergi dah, ayo pulang. Kok heran di, kok bapak pun diem, enggak mengaminkan. Kan susah. Baik, kita selesai sampai di sini, kita mau tutup dalam doa. Bapak terima kasih buat lawatanmu. Kami percaya orang-orang yang tadi kau mau lawat sakit-sakitnya, kami percaya jamahan itu terjadi. Kau tidak pernah memberi harapan palsu kepada kami semua. Kami juga percaya didikan Tuhan itu baik buat kami, supaya selanjutnya hidup kami tetap benar, tetap ada di relnya Tuhan. Terima kasih. Tanamkan ini semua di dalam kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang belum terima jadwal ada, supaya saudara tidak terus-terusan nanya-nanya, tolong ada di email jadwalnya. Ya, jadi tolong itu, kami tidak kirim tidak WA saudara untuk mengingatkan ya. Tolong jadi ambil jadwal dan tolong disimpan. Kalau enggak di foto aja di HP, jadi enggak repot, tinggal dicari di kamera. Oh, ini fotonya udah ada jadwalnya. Ya baik, sampai di sini selamat. Tidak ada doa pribadi. Mari kita pulang.